Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, saya Cindy Patika Dwi dari Prodi Pendidikan Matematika UIN Sumatera Utara. Pada bab kali ini, saya akan membahas logika setensial. Ada 6 yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, pengertian logika setensial, dan ada jenis-jenisnya, itu ada 5, yaitu negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan bimplikasi. Masuk pembahasan yang pertama, pengertian logika setensial. Logika setensial adalah sesuatu yang berkenaan dengan nilai kebenaran pernyataan atau proposisi. Sering disebut juga logika proposisional. Pernyataan yang dipelajari sebelumnya adalah pernyataan sederhana. Ada juga yang dikenal dengan pernyataan majemuk. Yang dimaksud dengan pernyataan majemuk adalah pernyataan yang memuat satu atau lebih pernyataan sederhana, tentu menggunakan kata hubung. Kata hubung inilah yang disebut dengan penyambung setensial. Apa sih yang dimaksud penyambung setensial? Penyambung setensial adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan pernyataan sederhana menjadi pernyataan majemuk, serta menggabungkan pernyataan majemuk menjadi pernyataan majemuk yang lebih besar. Nah, apa sih penyambung setensial? Penyambung setensial itu dapat kita lihat pada tabel ini. Jadi, ada 5 penyambung setensial. Yang pertama itu tidak, disimbolkan seperti itu. Nah, itu disebut negasi atau ingkaran. Yang kedua, dan, itu simbolnya disebut konjungsi atau itu namanya disjungsi. Jika titik-titik maka titik-titik dinamakan implikasi atau kondisional. Dan yang kelima atau yang terakhir titik-titik, jika dan hanya jika titik-titik, itu disebut bimplikasi atau bikondisional. Oke, saya akan membahas satu persatu. Yang pertama itu negasi. Negasi merupakan proposisi yang digunakan untuk menyangkal suatu pernyataan dengan cara cukup menambahkan simbol negasi di depan pernyataan. Contohnya, P sama dengan 2 adalah bilangan genap, Q sama dengan 2 bukan bilangan genap, tentukan negasi dari P. Penyelesaiannya, kita dapat menyatakan negasi P tidak benar jika 2 adalah bilangan genap, atau boleh juga dengan redaksi 2 bukanlah bilangan genap. Nah, di sini ada contoh lainnya, tentukan negasi dari pernyataan berikut. Yang pertama ada T, semua anak senang. Berarti kita harus mencari negasi dari itu. Ternyata negasinya T sama dengan tidak semua anak senang. Kemudian 1 kurang dari 5. Berarti negasinya S sama dengan 1 lebih besar dari 5. Dan pernyataan yang ketiga, R sama dengan Rangga adalah teman baik cinta. Negasinya bisa kita buat R sama dengan Rangga bukan teman baik cinta. Oke, kita memasuki logika setensial yang kedua, yaitu disjungsi. Menggunakan kalimat atau simbolnya seperti V, menghubungkan 2 pernyataan. Caranya cukup dengan menambahkan simbol disjungsi di antara 2 pernyataan. Contohnya, A sama dengan 2 adalah bilangan genap, B sama dengan 2 adalah bilangan prima. Tentukan A atau B. Penyelesaiannya, A atau B sama dengan 2 adalah bilangan genap atau 2 adalah bilangan prima. Nah, selanjutnya konjungsi. Menggunakan kalimat dan, simbolnya seperti irisan atau V terbalik. Menyambungkan 2 pernyataan dengan cukup menambahkan simbol konjungsi di antara 2 pernyataan. Contohnya, P sama dengan cuaca hari ini cerah, Q sama dengan ibu menjemur pakaian. Tentukan P dan Q. Penyelesaiannya, P dan Q sama dengan cuaca hari ini cerah dan ibu menjemur pakaian. Implikasi. Menggunakan kalimat jika titik-titik maka titik-titik. Simbolnya seperti tanda panah satu arah. Caranya sama, cukup dengan menambahkan simbol implikasi di antara 2 pernyataan. Jika P maka Q, ditulis dengan simbol P maka Q. P disebut dengan antecedent atau hipotesis alasan. Q disebut dengan consequence atau kesimpulan akibat. Contohnya, P sama dengan 2 adalah bilangan bulat, Q
Q sama dengan 2 bukan bilangan ganjil. Tentukan Q maka P. Penyelesaiannya, Q maka P sama dengan jika 2 bukan bilangan ganjil, maka 2 adalah bilangan bulat. Nah, kita memasuki logika sentensial yang terakhir, yaitu biimplikasi. Menggunakan kalimat jika dan hanya jika, simbolnya seperti tanda panah tapi 2 arah. Contohnya, P sama dengan saya mahasiswa matematika. Q sama dengan saya mencintai matematika. Tentukan P jika dan hanya jika Q. Penyelesaiannya, P jika dan hanya jika Q sama dengan saya mahasiswa matematika. Jika dan hanya jika saya mencintai matematika. Nah, ini saja video pembelajaran pada kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa like dan komen ya manis.